Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan tentang ekonomi, mulai dari pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara untuk mengatur perekonomian. Contohnya seperti pajak dan APBN. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas rupiah. Contohnya seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kebijakan luar negeri merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain. Contohnya seperti tarif impor dan peningkatan ekspor. Kebijakan sektor real adalah kebijakan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa secara langsung. Contohnya seperti bantuan UMKM dan untuk pembangunan industri. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional seperti mendorong investasi, meningkatkan produksi ekspor dan impor, serta mengembangkan usaha masyarakat. Selanjutnya, usaha pemerintah dalam membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Seperti yang pertama yaitu membangun industri dan infrastruktur. Yang kedua seperti mendukung UMKM. Yang ketiga seperti membuka program pelatihan pekerja. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas produksi nasional, mulai dari meningkatkan penggunaan teknologi modern, meningkatkan kualitas pekerjanya, menambah sarana produksi. Selanjutnya yaitu menjaga kestabilan ekonomi dengan menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi dan pengangguran, serta menjalankan kebijakan ekonomi yang tepat. Selanjutnya yaitu menyeimbangkan neraca pembayaran dengan meningkatkan ekspor, mengurangi impor yang berlebihan, serta menarik investasi asing. Saat mempelajari ekonomi makro, dengan ekonomi makro kita memahami kondisi perekonomian negara kita, mulai dari inflasi, pengangguran, hingga pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ekonomi makro juga menambah wawasan tentang kebijakan pemerintah, serta membantu kita mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, tentunya belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi SDM yang berkualitas. Yang kedua, mendukung produk dalam negeri dengan menggunakan lebih banyak produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan kewirausahaan. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan positif dan secara bijak. Dan yang terakhir, ikut menjaga stabilitas ekonomi dengan hidup hemat dan produktif. Jangan boros.